Ini kita jawabnya satu-satu atau langsung bareng? Siap? 1, 2, 3. Hai, perkenalkan nama saya Esther Kristianti, biasa dipanggil Esther, usia saya 19 tahun. Halo, nama saya Sarah Dulestari. Halo semuanya, saya Dwi. Pada saat ini saya berumur 14 tahun. Halo, nama saya Cynthia Tesalonika Putri Nainggolan, umur saya 23 tahun. Shalom semuanya, nama saya Lewi, umur saya 17 tahun. Hai, nama saya Cemayor Gif Manurung, usia saya tahun ini 30 tahun. Saya seorang mahasiswi yang berkuliah di salah satu universitas swasta di Bandung. Saya adalah seorang mahasiswa semester 4. Saya adalah seorang siswi SMP. Saya sedang bekerja di bidang properti. Saya seorang siswa SMA. Saya saat ini bekerja developer perumahan. Berkuliah dan melayani di GPI Paulus sebagai salah satu pemain musik. Di GPI Paulus saya adalah seorang pelayan. Saya melayani anak-anak muda dan juga anak-anak kecil. Saya adalah bagian dari Extraordinary Generation. Dan saya melayani sebagai dancer dan multimedia di GPI Paulus. Dan di GPI Paulus sendiri saya melayani sebagai worship leader, singer, dan juga saya melayani di EXO Youth, Young, dan juga Kids. Kesibukan saya sekolah melalui daring, dan juga saya melayani sebagai pemain gitar di gereja. Pelayanan provider dan musik juga. Aku merasakan, benar-benar ngerasain kalau Tuhan benar-benar mengembalakan hidup aku. Pengalaman proses dari awal aku nggak bisa apa-apa sampai aku master dalam, bukan master ya, tapi lebih ke kayak aku bisa menguasai hal itu. Menurut aku itu juga ada campur tangan Tuhan gitu. Selain itu juga dimana aku bisa nggak leor gitu ya. Aku tetap lurus, tetap pada perintahnya itu ketika Tuhan mengembalakan hidup aku. Kayak lewat hal-hal tuh merasa Tuhan tuh gembala sebagai sahabat gitu, sebagai pengingat kita. Aku tuh biasanya kalau misalnya lagi belok nih kemana, biasanya renungan di pagi hari itu tuh selalu, oh iya ya, kayaknya Tuhan tuh ngirim ini buat aku, buat ngingetin aku. Karena saya nggak bisa hidup sendirian tanpa Tuhan. Saya akan, kalau tadi Sarah bilang leor gitu ya, bakal kemana-mana belok ke kiri dan ke kanan. Bukan berarti kita yang udah mungkin pelayanan yang gimana dan segala macam itu nggak bisa belok juga. Pasti pernah ada momen-momen kita mungkin jauh dari Tuhan, atau momen kita suka memilih apa yang pengen kita lakukan gitu kan. Di saat aku meninggalkan Tuhan, di saat aku meninggalkan Dia itu nggak pernah meninggalkan aku sedetik pun gitu. Ya, kena pengaruh ini keluar. Saya ngerasa Tuhan kalau saya pakai tongkatnya, walaupun rasanya sakit, tapi saya tuh tahu itu jalan yang benar. Saya sangat yakin bahwa Tuhan selalu mengembalakan saya, karena setiap saya jauh atau keluar dari jalurnya Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk membawa saya kembali kepadanya, kembali kepada rencananya. Pengalaman yang paling saya ingat dalam pelayanan adalah membuat lagu pasti ya. Saya lagi tugas main musik, lagi main gitar, cuman saya telatnya terlalu parah, hampir setengah session worship udah habis lah. Karena ini adalah hal yang pertama kali dilakukan, dan saya juga bukan orang yang bukan musisi abis. Saya datang ke gereja, belum mandi, belum apa, udah maju aja gitu. Itu malu diliatin orang, belum mandi, rambut acakan. Sejak itulah bangun jadi cepet lah, gak kayak biasanya. Terus berpengaruh juga itu ke sekolah, bangunnya jadi cepet, on time terus lah. Kalau saya bertanggung jawab
sesuai dengan nilai-nilai juga ya, nilai-nilai GPI bertanggung jawab. Kalau pengalaman pelayanan sih yang paling aku ingat pas kita syuting film sama-sama di bulan November untuk Natal. Di situ aku tuh lagi hektik banget, ada lomba, ada sekolah dan tugas-tugas yang banyak banget belum diselesain di akhir tahun. Cuman di situ keadaannya aku lagi disuruh buat mainin peran di situ. Rasanya tuh bimbang ya. Ini kesempatannya datang gak sih 2 kali? Apakah nanti bakal datang lagi kesempatan kayak gini tuh aku benar-benar gak tahu kan. Cuman gimana sih aku harus ngorbanin waktu aku buat pelayanan itu. Akhirnya aku jadi belajar gitu. Kalau misalnya korbanin waktu itu tuh benar-benar berdampak buat kita, buat pelayanan kita. Ibaratnya kita menghargai orang-orang yang sudah mengorbankan waktu buat film itu. Jadi aku juga mau belajar sih untuk meneladani hal itu. Yang membuat aku selalu ingat itu pelayanan multimedia, karena dari situ aku belajar banyak hal, dari situ aku belajar bertanggung jawab, pengorbanan juga aku belajar banyak hal dari situ. Terus excellent, nilai excellent, aku mengaplikasikan nilai excellent tuh pokoknya apapun yang aku kerjain harus bagus, apapun yang aku kerjain itu harus excellent. Mencoba memberikan yang terbaik, selalu disiplin, terutama dalam hal waktu, dan itu yang sering membuat saya untuk ingat dalam mengerjakan kehidupan saya sehari-hari, baik dalam pekerjaan atau baik dengan keluarga atau dengan orang-orang sekitar saya. Rasanya senang, Tentu aja senang. bersyukur karena gak setiap orang mendapatkan pengalaman hal itu gitu. Kayak gak semua orang bisa melayani dari masa-masa mudanya gitu. Bisa banyak belajar dari orang dewasa yang di atas kita, senior yang di bidang pelayanan. Banyak yang bisa kita pelajarin dari mereka. Jadi ya bersyukur sama senang. Banyak nyita waktu Saya susah buat melawan rasa egois saya. karena di rumah teh masih banyak tugas pekerjaan rumah yang masih harus selesain. Saya relakan saya nggak main sama teman-teman, sama sahabat saya demi latihan atau demi pelayanan. Secara manusia tuh pasti punya ego ya. Misalnya gini kayak aku udah ngasih yang terbaik tapi masih ada aja salah tuh, kadang sedih, kadang kayak down, malah jadi kayak sedikit males gitu ya untuk ngelanjutin. Kalau ngerasa dikritik sih mungkin pasti awalnya berat ya. Take it as a positive. Pasti belajar untuk menerima penolakan. Ya, yang mereka kasih itu adalah saran yang positif gitu. Jadi itu bisa membangun aku dan mengubah aku menjadi yang lebih baik lagi. Karena kalau misalnya kita gak dikritik sekalipun, kita malah gak bisa berkembang gitu dari kritikan itu. Jadi adanya kritik, kita masukin positifnya aja ke kita, apa yang harus kita kembangin di masa yang bakal datang sih, dan kesempatan yang bakal datang. Itu pertama, kalau dari diri aku sendiri adalah rasa malas ya. Karena seringkali kita juga kan pengen punya me time, pengen punya waktu sendiri gitu. Tapi kan di tengah-tengah komitmen pelayanan kita tetap harus back stronger gitu kan ke dalam pelayanan itu. Nah, seringkali tuh rasa malas itu yang suka menghantui dan merusak komitmen kita itu gitu. Nah, kalau dari segi lingkungannya adalah gesekan sama orang-orang sekitar kita, kadang-kadang bikin kita udahlah males gitu kan, capek banget gitu. Pandangan-pandangan orang terhadap kita dan segala macam itu jadi sometimes jadi kendala sih buat saya pribadi untuk komitmen dalam pelayanan. Emang bisa kayak gitu? Aku mah ngerasa nggak bisa sih sebenarnya awalnya. Kenapa saya, itu sih pertanyaannya ya. Jujur awalnya nggak yakin ya sama diri sendiri, kayak masa sih aku bisa gitu, terus kenapa harus aku gitu. Kalau aku sendiri sih excited ya pas diajak. Terus langsung mikirnya tuh kayak artis-artis gitu kan, kayak yang berarti ini harus masuk studio, harus rekaman, riweuh dan lain sebagainya, yang aku pikirin sih gitu ya.
Tapi sisi lain aku senang sih, kayak itu suatu kehormatan banget kalau ternyata aku terpilih. Jadi kayak yakin aja sama diri sendiri, tapi sisi lain happy aja. Karena aku tuh dari dulu emang hobi nulis puisi, nulis lirik-lirik lagu lah. Udah gitu pas datang kesempatan kayak gini, mungkin aku nyadarnya mungkin ini gitu jalan Tuhan buat mengaplikasiin potensi yang udah dikasih. Saya jadi nggak tahu mau nulis apa, akhirnya saya cuma nulis waktu di momen-momen saya merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah itu gitu kan. Waktu saya tulis liriknya tuh kayak, aduh ini kayaknya terlalu biasa deh, terlalu klise gitu ya lirik lagunya. Ternyata pas waktu kita kumpul sama-sama ngerjain lagu itu sama-sama, merenungkan lagu itu sama-sama, membuat lirik itu sama-sama, jadinya satu sama yang lain tuh meneguhkan. Jujur awalnya saya nggak siap dan saya sempat menolak juga karena saya melihat saya nggak ada kapasitas di sana dan saya nggak layak. Tapi ketika saya melihat hasilnya, saya melihat bahwa Tuhan menyertai saya dan tim untuk membuat lagu ini, dan saya bersyukur ini sangat memberkati buat banyak orang, terutama buat gereja kita sendiri. Konsep musiknya mau dijadiin apa, tugas sama lirik itu yang jadi tantangan idenya. Aku tuh waktu itu sempat lagi ada program PKL, jadi kita tuh awalnya ada program kayak apa ya, worship bareng untuk bonding tim. Di situ aku nggak bisa ikut itu. Terus aku juga yang kayak aku bukan orang yang pintar menulis lirik dan bingung untuk menceritakan apa gitu, tantangannya lebih ke situ. Begadang sampai subuh di situ itu susah. Tantangannya sih yang pertama udah pasti waktu, takut penolakan liriknya. Kurang idenya kayak lebih di musiknya kayak gimana, terus chord-chordnya. Ternyata kemampuan saya kayak yang ternyata tidak sesuai dengan yang saya bayangkan gitu. Pertama saya memang lagi hektik gitu ya, tugas akhir saya pada saat itu. Tantangannya adalah ya lirik itu sendiri gitu, apakah liriknya bisa diterima, apakah liriknya yang paling penting tuh bisa nyambung nggak, jangan sampai ini dari awal bait, awal ref gak nyambung gitu. Itu yang paling berat adalah membangun kesatuan hati, membangun kesatuan roh bersama tim. Itu sangat susah gitu ya, karena kita juga nggak terbiasa untuk melakukan hal itu. Yang ketiga bisa diterima sama khususnya jemaat GPI dulu gitu kan, dan akhirnya ke halayak umum bisa didengarkan dengan easy listening atau apapun itulah gitu. Kalau misalnya ditanya mau buat lagu lagi, mau dengan konsep yang baru, ya boleh. Maksudnya ya kayak gitulah ya, maksudnya kalau misalnya ditanya mau apa enggak, mau dengan situasi yang lebih bagus. Mau, tapi tempatnya lebih bagus. Pasti mau sih, dan di versi aku yang lebih baik, di versi aku yang udah lebih belajar gimana sih strukturnya membuat lagu tuh seperti apa, pasti udah ada perkembangan. Mau mungkin dengan genre yang baru, genre-genre yang mungkin di GPI jarang dinyanyikan, pengen yang kayak gitu. Pasti mau ya, kenapa? Karena jatuhnya ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih buat saya untuk saya bisa mengembangkan potensi. Kedepannya lagi ya mungkin orangnya tadinya mungkin tujuan, kalau bisa mungkin 10 orang atau 12 orang yang mungkin punya potensi dalam bikin lagu, bikin lirik, bikin nada, boleh banget gitu, kita boleh sama-sama punya pengalaman bikin lagu. Boleh-boleh aja gitu, dan sangat membuka hati untuk pembuatan lagu selanjutnya. Harapannya melalui lagu yang sudah dibuat ataupun yang akan nanti dibuat, bagi kita yang mendengarkan atau menyanyikannya bisa sangat terberkati melalui lagu-lagu ini. Harapannya buat lagu ini tuh pastinya bisa memberkati jemaat ya. Memang pembuatan lagu ini kan dibuat untuk bisa didengarkan oleh siapapun, baik dari kalangan apapun, umur berapa juga gitu. Dan pastinya bisa mendekatkan sama Tuhan gitu ya. Itu sih
Kalau aku kalau aku sih semoga lagu-lagu yang bisa kita bikin ini bisa jadi berkat di semua jemaat, khususnya jemaat, bisa juga sih semua orang. Bener banget nih. Harapannya biar memberkati banyak orang, memberkati orang-orang yang mendengarkan, bukan cuman GPI Paulus, bahkan orang-orang di luar sana juga mungkin ketika ngedenger lagunya bisa jadi mereka terberkati dengan lagu tersebut. Harapannya dari lagu-lagu yang dibuat oleh GPI Paulus itu yang pasti jadi berkat buat sekitar, baik dari liriknya, bahkan mungkin kalau bisa intronya doang juga udah terharu gitu ya gak sih? Jadi berharap banget lagu-lagu itu sangat dapat memberkati semua orang. Kalau harapannya sih mungkin jemaat-jemaat ketika ada di masa sulitnya ataupun masa paling happy-happynya mungkin bisa menyalurkan itu lewat lagu-lagunya GPI. Untuk pesan-pesannya tetap dukung kami dalam dukungan doa untuk pembuatan lagu seterusnya. Terus pesannya dari lagu ini untuk siapapun yang mendengarkan itu jangan lupa dengerin di YouTube channel GPI Paulus, like, comment, dan subscribe. Oke?